Kirain saya mesin kolektor lewat ya, mau ke sawah, mau ngegaru tanah. Ternyata mesin aerok guys, rungkad. Kita cek ya, dan ternyata ini tonjokan keteng. Masalah pertama, cocok yang mau belajar bareng menganalisa mesin aerok yang suaranya seperti mesin korektor ya guys. Kita lepaskan sintriknya. Dan di sini ternyata pen yang buat ke dek kompresinya itu patah ya, biasanya ada centilan guys. Nah, yang cantolan buat kesininya nih gak ada, ini patah ya guys. Aduh, ada-ada aja ini mah. Pasti jajan ini mah guys. Masalah selanjutnya yang tadi saya bilang, tonjokannya juga ambles ya ini. Tempar aja, udah gak berguna ya. Kita ganti nanti memakai yang racing. Dan yang lebih membagongkannya adalah ini baut setelan klep udah pada longgar ya. Seperti ini guys. Jadi ini bukan rekayasa. Dari sananya ini sudah longgar-longgar ya. Atas sama bawah udah longgar seperti ini. Parah kan guys? Apakah ini sengaja atau bekas bongkaran ya kira-kira guys? Tolong tebak di kolom komentar. Dan cara membuka as pelatuk ya, yang bagian ek ditiup menggunakan angin kompresor guys, dari baut L4 nya, dan mudah ya guys, terlepas sangat mudah sekali. Kita cek di bagian noken asnya dan bisa terlihat ini sangat hancur bagian bearing noken asnya. Kok bisa seperti ini, sehancur ini maksudnya guys. Aduh, kacau. Dan cara membuka as pelatuk yang bagian in sama ditiup juga. Tuh kan mudah terlepas, tidak perlu dicongkel-congkel ya. Repot lah kalau dicongkel-congkel mah guys. Nah, kita lepaskan saja untuk bagian pelatuk in ya, keduanya. Oke, dan untuk pelatuk yang in dan ek-nya ini juga aman-aman aja guys. Nah, ini penampakan yang ek ya. Untuk bearing pelatuknya aman. Oke lah, kita diskusi dulu ya sama ownernya. Dan kita cek di bagian boringnya, dan ternyata ini hanya baret-baret tipis saja sih. Tapi alangkah baiknya kita gantilah, diskusikan ke ownernya ya. Disarankan maksudnya guys, supaya lebih awet aja, tidak perlu bongkar-bongkar lagi guys. Jurus jitu memasang bearing noken as Yamaha Aerox 155 dengan cara menggunakan presan tentunya ya guys, supaya aman dan tidak merusak bearingnya. Taruh mata sok 30, lalu di atasnya menggunakan big pen setang seher bekas ya guys. Tinggal didorong saja menggunakan presan seperti ini. Jadi jangan dipukul pinggirnya atau dipres pinggirnya guys, nanti rusak lagi. Nah, pemasangan lahar pun sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kalian harus tahu cara memasang per klep dan kuku klep menggunakan tracker seperti ini ya. Saya tunjukkan trackernya, kita pasangkan dulu retainernya. Nah, ini penampakan ini trackernya guys. Kita masukkan seperti ini ya. Kalau Yamaha NMAX itu agak sedikit kesusahan kalau secara manual. Kalau menurut saya sih lebih mudah menggunakan tracker seperti ini ya, tracker khusus. Dan untuk head ini sudah disekir dan seal klep pun sudah diganti baru ya guys. Head Aerox guys. Kita putar saja dratnya ke kanan ya, supaya bisa menekan per klepnya guys. Tuh sudah mulai terlihat menekan ya. Jadi tidak perlu kerepotan untuk menekannya guys. Kita ambil kuku klepnya seperti ini, dikasih template ya, supaya apa? Supaya nempel aja guys. Oke, tinggal yang satu lagi, kita ambil dulu kuku klepnya, lalu kita kasih template juga. Kita pasangkan langsung ke batang klepnya. Sesudah terpasang, kita lepaskan lagi, putar trackernya ya ke kiri, dratnya maksudnya guys, dan sudah terpasang. Semoga bermanfaat. Cocok yang mau belajar bareng cara memasang ring seher Yamaha Aerox seperti ini ya, untuk ring cacing. Jadi membentuk huruf W menghadap ke atas untuk pemasangan ring cacingnya guys, dan disejajarkan ya dengan lubang pen piston untuk sambungannya. Lalu ring tipis diposisikan sambungannya di bawah ya, di klep ek, dan agak sedikit dikesampingkan 45 derajat kemiringannya guys, seperti ini. Kita pasangkan lagi untuk yang sebelahnya lagi ring tipisnya. Sama ya, untuk sambungannya diposisikan di klep ek ya, agak sedikit menyamping juga seperti ini nih posisinya jempol saya guys ya. Nah, ini yang bagian kiri dan kanan seperti itu guys. Lalu ring kompresi 2 itu bentuknya sudutnya tajam ya.
Jadi yang ada tulisannya di ujung ring sehernya, ring kompresi 2 kan ada tulisannya biasanya, jadi menghadap ke depan ya. Dan di kamera tidak terlalu terlihat tulisannya guys. Untuk sambungan ring kompresi 2 di atas ya sama. Untuk yang ring kompresi 1 juga sama sambungannya di atas. Jadi menyilang guys, seperti ini nih. Jadi kayak huruf X ya penyilangannya guys. Apabila bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman kalian. Hal yang paling sulit adalah ketika pemasangan klip piston. Tapi itu dulu ya. Tetapi kalau sudah terbiasa mah mudah. Cara pasangnya seperti ini. Dimasukkan sebelah dulu, lalu ditahan menggunakan jempol ya sebelah. Lalu dicongkel-congkel dari pinggir dan masuk. Kasih oli sedikit di badan piston ketika mau memasukkan boring. Pasangkan boringnya langsung. Caranya dari bawah dulu ya. Terus dikeataskan untuk memasangnya seperti ini, digoyang-goyang. Usahakan ring kompresi 1 dan kompresi 2 masuk dengan sempurna ya. Kalau misalkan susah, boleh dibantu dengan jempol atau obeng setting guys. Harus sabar ya kalau susah. Dan juga harus hati-hati ya guys. Nah, plok, ini sudah masuk. Tinggal bagian ring cacingnya digoyang-goyang seperti ini. Jangan dipaksa, takutnya ngelipat ya. Harus pelan-pelan digoyang-goyangnya guys. Dan masuk. Tinggal rantai ketengnya aja ditarik ke depan lalu didorong ke belakang. Untuk packing ini masih bawaan pabrik ya, original. Dan ini dia penampakan dari depannya. Kita pasangkan tensionernya langsung. Yang mau belajar wajib tahu cara memasang pelatuk Yamaha NMAX Aerox sama seperti ini ya. Cara memasangnya persnya seperti ini nih. Bisa dilihat saja, saya lambatkan ini videonya. Ini plat besi ya. Seperti ini cara pasangnya nih. Tinggal dipasangkan ke headnya. Dan untuk plat yang ini ya, nanti dia nyentuhnya ke head di bagian sini nih. Jadi dia ngeper, nanti bisa nahan ya ke noken asnya guys. Mari kita pasangkan ke headnya guys. Untuk pelatuk VVA nya ini, nah kita masukkan asnya dari pinggir ya. Untuk yang ada lubang baut 8 nya itu di bagian dalam ya posisinya. Soalnya kan nanti di ujungnya itu dia akan dikunci menggunakan baut L4 guys. Nah, jadi posisinya harus ngeper ya guys ya. Seperti ini nih. Kan dia ngeper tuh. Kan harus seperti ini ya. Posisi pelatuknya tidak boleh tidak ngeper guys. Kita pasangkan ya untuk pelatuk yang sebelahnya lagi. Masih di bagian yang in juga. Mudah ya cara pemasangan pelatuk yang satunya lagi. Nah, sudah masuk ini guys. Setelah ini tinggal dipasangkan saja. Noken asnya harus ditahan ya. Seperti ini menggunakan tangan yang satunya lagi untuk pelatuk PPA nya. Soalnya dia ngeper guys. Dan noken as pun sudah masuk. Tinggal pasangkan bagian pelatuk yang X ya. Tinggal dipasangkan lagi as pelatuknya yang bagian X. Oke, dan tinggal diputar ya nanti. Untuk bagian as pelatuknya menggunakan obeng min guys. Dicari lubang yang buat menahan as pelatuknya. Oh sorry, bautnya bukan ini guys. Nah bautnya yang ini yang L4 ya. Untuk kedua aspen pelatuknya. Sama yang bawah juga kita cari ya untuk lubangnya. Setelah ketemu lubangnya, mari kita pasangkan plat besi ya. Untuk penahan bearing noken asnya, kita masukkan baut L4 dan baut 10-nya seperti ini. Lalu dikencangkan ya menggunakan kunci L4 dan T8 nya guys. Oke guys, untuk perakitan headnya ini sudah selesai ya untuk Yamaha Aerox ini. Apabila bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di komen juga like-nya. Biar FYP ya. Kalau hasilnya gede kita akan bagi-bagi uang jajan di kolom komentar. Boleh gak sih motor yang memakai radiator itu packing headnya dilem seperti ini? Ya jelas boleh lah, kata siapa tidak boleh. Asalkan jangan terlalu tebal ya lemnya. Nah jadi seperti ini hasil pengelemannya. Segini juga sudah cukup ya, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti khawatirnya mampet di jalur air radiator dan jalur olinya guys. Kita pasangkan langsung packingnya ke headnya seperti ini ya. Lalu kita naikkan ke motornya, ke mesinnya maksudnya. Rantai ketang kita masukkan juga. Dorong headnya langsung ke belakang PNP. Pasangkan ring 12 di baut crankcase-nya. Ada 4 ya kita pasangkan guys. Lalu umur 12 4 kita pasangkan juga. Kencangkan menggunakan kunci sok 12. Sekencang menggunakan tangan aja dulu semuanya.
Perhatikan cara pengencangannya harus menyelang seperti ini ya. Harus rata dikarenakan saya tidak punya kunci torsi yang bagus. Jadi menggunakan kunci seperti ini juga bisa ya. Asal feelingnya bagus seperti saya. Pasangkan baut 2 di pinggir ya yang menggunakan baut L5 guys ya. Langsung dikencangkan saja. Untuk kedua bautnya guys, saya curiga dengan oli yang berwarna seperti ini pasti bercampur dengan air radiatornya guys. Untuk rantai keteng di sini saya akan ganti baru ya. Cara memasukkannya seperti ini, diikat dengan kawat, dimasukkan ke depan ya guys. Untuk kawat bangunannya tinggal ditarik ya dari depan untuk kawatnya supaya bisa maju ke depan rantai keteng yang barunya. Nah, seperti ini guys. Ini sudah cakep sekali ya, sudah pas di gigi sentriknya yang di kruk as. Pasangkan langsung pompa olinya lagi guys. Mudah cara pemasangan pompa oli. Masukkan baut 8 ya yang memakai obeng min seperti ini. Obeng plus maksudnya guys. Dikencangkan menggunakan kunci, bukan kunci sih, obeng getok. Nah seperti ini, tinggal dipukul-pukul saja untuk obeng getoknya dan sudah selesai. Langsung pasangkan lagi penutupnya seperti ini ya. Terus pasangkan bautnya satu persatu, dan untuk tutupnya ini sudah dilem menggunakan lem tribon silen ya besti. Dimagnetkan ini ada garis ya, harus sejajar di pas rengkesnya seperti ini nih. Yang ada tandanya ini nih, saya tunjuk pakai obeng min. Dan untuk pen yang bagian ke adesnya yang patah ini kita ganti baru guys. Langsung saja pasangkan ya untuk pennya ke noken asnya, dan kita pasangkan sintriknya. Nah kita paskan ya untuk sintrik dan noken asnya dipas-paskan saja, dan sorry ini kurang atas ya untuk posisi top centernya. Nah seperti ini ya jadinya guys. Kita pasangkan ya untuk baut sintriknya ini. Jangan dulu dikencangkan, kencangkan secukupnya aja dulu, sekuat tenaga tangan ya. Jangan dulu menggunakan kunci apapun. Dikencangkan dikit boleh lah. Dan ini dia penampakan top center sintriknya ya guys. Saya tunjuk memakai obeng. Kasih lem tribon silen di bagian drat baut 14 tonjokan ketengnya. Biar tidak bocor aja guys. Tinggal dikencangkan baut 14-nya sampai rantai ketengnya itu kencang ya. Setelah itu tinggal dikencangkan untuk mur 14-nya. Baut sintrik dikencangkan ya menggunakan impact. Memasuki setel klep ya, untuk yang in saya kasih di 0,10 ya untuk celah klepnya guys, dan setelan klepnya. Kita cabut ya pullernya dan sudah selesai untuk penyetelan klep yang bagian in. Dan sekarang bagian yang X saya kasih di 0,15 ya untuk setelan klepnya. Kita cabut pullernya dikarenakan sudah selesai. Pastikan oli ya naik seperti ini guys untuk ke headnya. Di bagian CVT pasangkan satu ring di kruk as ya. Dan rumah roller beserta rollernya. Ada ring slip satu. Pasangkan ya panbelnya. Lalu kipas rollernya guys. Lalu pasangkan ring dan mur 17-nya. Langsung dikencangkan menggunakan impact ya besti. Beralih ke belakang, pasangkan pulley slidingnya seperti ini. Mudah ya seperti biasalah. Mangkok ganda kita pasangkan mur 24 juga, dan kunci sok 24 kita masukkan lalu dikencangkan menggunakan impact. Dan perakitan mesin aero pun sudah selesai. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Apabila bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman kalian. Jangan tunggu motor aero overheat. Pasang termostat dan ganti seal water pumpnya sekarang guys. Pasang baut 10-2 ya yang pendek-pendek buat mengencangkan termostatnya. Lalu kencangkan ya menggunakan kunci T8. Cara membuka seal water pumpnya yang mudah seperti ini kalau saya. Dorong ya menggunakan presan agar tidak ada sistem pemukulan ya besti. Dan seal water pump pun sudah terlepas. Bisa dilihat ini aman kan. Dan cara memasang seal yang barunya jangan sampai salah ya. Awalnya kan ini seperti ini. Jadi posisinya seperti ini. Kita kasih lem di sekeliling lubangnya supaya apa? Supaya licin pas pemasukannya dan tidak ada kebocoran ya nantinya. Tinggal ditekan menggunakan jempol dan sudah masuk. Bearing water pumpnya juga diganti baru ya, dikarenakan yang sebelumnya itu sudah bopak. Dan water pump ini sudah lokal ya, bukan bawaan pabrikannya guys. Kasih template di as water pumpnya supaya saat pemasukannya ke sealnya itu licin ya besti. Dan selanjutnya tinggal dipasangkan klip pengunci ya di as water pumpnya.
Dan jangan lupa dilem ya untuk water pumpnya supaya tidak ada kebocoran. Pasangkan penutupnya dan baut 10-nya kita pasangkan satu persatu. Dikencangkan langsung menggunakan impact ya guys. Pasangkan langsung tutup headnya. Lalu keempat baut 10-nya jangan lupa kita pasangkan juga ya. Lalu dikencangkan menggunakan kunci T8. Kita pasangkan selenoid PVA-nya. Ada 2 baut ya, baut 10. Dan packingnya kita pasangkan juga ya besti. Dan selanjutnya tinggal dikencangkan menggunakan kunci T8 juga. Pasangkan water pumpnya, dipaskan saja ya untuk baut sintrik dan as water pumpnya. Kita masukkan seperti ini mudah ya. Lalu kita pasangkan baut 10 juga, ada 3 biji ya baut 10-nya. Dikencangkan juga menggunakan kunci 8. Radiator ya kita pasangkan juga guys. Ada baut 10-nya 4 ya, kita pasangkan juga lalu kita kencangkan. Oke, dan tinggal kleman ya, pasangkan juga seperti ini mudah. Tinggal dinaikkan ya ke motornya. Dan mesin pun sudah terpasang ke motornya, tinggal rayan-rayan tipis aja. Dan suara mesin pun sangat halus ya, nyaris tidak terdengar suara mesinnya. Dan ada sedikit suara kebocoran knalpot ya guys. Dan untuk air radiator ini sudah dipasangkan kembali ya bosku. Dan selanjutnya tinggal dipasangkan saja untuk cover bodinya sambil nunggu ownernya datang, dan tentunya ini cair. Oke teman-teman ya, semoga mudah dipahami untuk proses-proses perakitan mesin Aerox ini dan semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu cara merakit mesin Aerox seperti ini ya, tutorialnya. Apabila ada kesalahan dalam pekerjaan ini silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan terima kritik dan masukan dari teman-teman semua. Bye-bye.